Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, kami dari kelompok 2 Matkul Robotika Lanjut ingin menjelaskan tentang estimasi sudut roll dan pitch menggunakan sensor IMU MPU 6050. Oke, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wildan Difai dengan NIM 23521 PA22450. Kemudian ada Saya Lelo Pascal Krisna Putra dengan NIM 24541620 PA 22983. kemudian Perkenalkan, saya ada Hanif Aminawa dengan NIM 245333783 PA 22613. Saya Dianda Ifami Kaida dengan NIM 245333681 PA 22605. Saya Arindra Livia Rahma dengan NIM 245421123 PA 23011. Saya Sukma Hidayat dengan NIM 245333710 PA 22609. Oke, segitu perkenalan dari kami Mas. Terus selanjutnya yaitu penjelasan masalah. Jadi kenapa harus menggunakan filter ini? Jadi di sini ada sensor IMU. Ya, di sini ada sensor IMU. Nah, sensor IMU MPU 6050 ini memiliki 6 DOF gitu Mas. Jadi memiliki 6 derajat kebebasan yang dimana dari sensor IMU ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada akselerometer dan giroskop. Nah, masalahnya di sini adalah akselerometer itu sangat peka terhadap noise gitu Mas, getaran-getaran gitu. Nah, dia sangat peka terhadap noise. Jadi ketika dia mendapatkan noise sedikit saja itu udah mempengaruhi banget gitu Mas. Kemudian yang kedua ada giroskop, di mana giroskop ini sangat tenang tapi punya kelemahan yang bernama drift. Jadi nilainya itu akan melesat jauh seiring berjalannya waktu. Nah, di sini Mas, untuk mendapatkan sudut yang akurat kita tidak bisa mengandalkan dari satu data aja. Jadi kita di sini menerapkan yaitu ada 2 metode. Yang pertama ada complementary filter dan juga yang kedua ada Kalman filter untuk agar kita mendapatkan data yang lebih akurat seperti itu Mas. Oke, selanjutnya Untuk penjelasan mengenai hardware-nya, di sini kami menggunakan MPU 6050 Mas, dan untuk wiring-nya di sini ada VCC dan GND biasa. Kemudian untuk pin SDA kita sambungan ke D21. Kemudian untuk SCL-nya kita sambungin ke D22. Halo, saya Sukma Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang complementary filter dan juga Kalman filter. Nah, Kalman filter dan complementary filter adalah metode estimasi, bukan prediksi ya Mas ya. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan nilai keadaan sistem yang lebih akurat ketika sistem itu terdapat noise. Nah, Kalman filter sendiri bekerja itu secara statistik dan rekursif dengan 2 tahap utama, yaitu estimasi menggunakan model matematika dan juga koreksi menggunakan data pengukuran. Sebaliknya, complementary filter menggabungkan 2 sensor dengan karakteristik berbeda berdasarkan pembagian frekuensi. Sinyal frekuensi rendah diambil dari sensor yang stabil, sedangkan sinyal frekuensi tinggi diambil dari sensor yang responsif. Selanjutnya Baik Mas, di sini saya akan menjelaskan untuk kode programnya. Yang pertama di konfigurasi dulu. Untuk yang pertama itu untuk pin-pinnya sama untuk alamat I2C untuk MPU 6050. Lalu juga untuk deklarasi untuk registernya, alamat register. Lalu juga untuk deklarasi untuk akselerometer sama gyroscale-nya. Ini untuk variabelnya kita menggunakan Excel X, terus Excel Y dan Excel Z. Untuk
akselerasi, dan gyronya kita menggunakan X, Y, sama Z. Pertama kita set 0 dulu. Terus untuk pertama itu kita bikin dulu untuk registernya, untuk data transmissionnya. Terus untuk burst rate untuk membaca datanya. Nanti untuk request formnya, untuk dari transfer data dari data dari MPU untuk masuk ke ESP32-nya. Terus dari sini nanti dikonversi masuk ke float AX, AY, AZ sama GX, G, GZ untuk mendapatkan hasil akhir untuk akselero sama gyronya. Dan nanti bakal disesuaikan juga untuk roll dan pitch-nya. Di sini diintegrasikan juga untuk roll pitch yaw-nya. Nah, untuk complementary filternya kita menggunakan persamaan ini, yaitu dari 0,98 dikali roll, terus untuk akselernya 0,02. Nah, nanti terjadi untuk penyesuaian dari sudutnya. Jadi kalau lebih besar dari 180 nanti yaw-nya terus lebih ke negatif, ditambah di negatif 350 dari yaw-nya. Ini untuk setupnya wire begin ya, terus baca register, lalu nanti ketika dia bisa membaca registernya maka MPU dianggap sudah ready. Untuk loopnya, kalau misalkan dia gagal membaca dari burst rate-nya, nanti bakal MPU read fail. Nanti kalau berhasil, bakal nanti raw datanya bakal diubah ke data roll, pitch, sama yaw-nya. Nanti untuk hasil data roll, pitch, yaw-nya bakal di serial print-kan ke serial monitor. Oke, selanjutnya akan ada demonstrasi. Itu dia. One take. Lu edit ya mas? No, edit. Ini pure one take dengan tanpa rencana ya mas. Maaf mas, muka aku kalau besar ya. 90 kan. 90 terus yang di sini Terbaca 87 88 ya. Bisa dilihat kalau angkanya itu statis ya mas, karena udah diberikan filter Kalman filter tadi. Jadi untuk angkanya stabil di angka 86 dan 80 ya 86, dan tidak terjadi drift yang cukup signifikan karena sudah difilter. Terus buat ininya gini. Kalau di atasnya harusnya 9. Coba diputar. Wait. Udah, lepas. Mending dikit ya mas. Karena saya menyiapkan untuk aplikasi di iPhone-nya sebentar. Sebelum derajat. Maaf mas kalau durasinya agak lama dikit.
Let's go. Yoi. Biar Mas Andi hafal sama aku nanti. Nama saya Sukma, Mas. Dicatat. Dicatat baik-baiknya saja ya, Mas ya. Lebih baik. Aneh emang ya. Kenapa? Nah, coba kamu reload aplikasinya. Ngopi dulu mas, masih bisa ya? Ini Kaum tidak ada dummy, Mas, namanya Mas. Iya, nggak pasti hafal lah, Mas. Ya, itu dummy yang buat pesawat, Mas. Waduh. Ada Bung Leon King of Robotic. Waduh. Ada Ya, Mas orang tua, Wildan. Mas, orang tua. Sesepuh. Nah, Ada juga Mas Hanif. Sudah bisa. Sudah bisa. 90 derajat bisa dilihat bahwa Sini dari sini mungkin. Monggo. Nah, ini Mas 90 dan derajat. rollnya Dan di sini terbaca 86, 87 dan angkanya stabil dan tidak banyak bergerak karena sudah difilter sekali lagi. tetap 90. Nah, 89 ini error dikit, Mas. Agak goyang ini karena bumi kita berputar ya. Selanjutnya Selanjutnya aku. nah, ini Mas. Tandaran. Kita sokong. Nah, jadi ada perbandingan metode dari dua metode itu. Complementary filter itu dia lebih sederhana dan memiliki komputasi yang ringan sehingga mudah diimplementasikan pada microcontroller. Sedangkan Kalman filter itu memiliki perhitungan yang lebih kompleks tetapi mampu menghasilkan estimasi sudut yang lebih stabil dan akurat karena lebih baik dalam memfilter noise. Jadi kesimpulannya adalah sensor MPU 6050 itu dapat digunakan untuk mengestimasi sudut roll dan pitch dengan lebih baik jika menggunakan metode filtering, terutama pada Kalman filter. Nah, complementary filter dan Kalman filter itu sama-sama meningkatkan kualitas data sensor, namun Kalman filter memberikan hasil yang lebih akurat dan stabil. Begitu. Let's go. Kamu nih. Rampung. Oke, sekian Mas. Dari kelompok 2 ada saya Wildan, ada Sukma, Hanif, Dami, Leon. Satunya ini Arindra. Di sana Mas agak kelihatan Mas. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila dari kami banyak kesalahan, salah kata sih Mas, terutama tadi banyak banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mas Adi. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri.